Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan dijauhkan dari virus corona. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 pembelajaran yang pertama, yaitu tentang selamatkan hewan dan tumbuhan. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran. Nah, di situ kalian lihat di halaman 110. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung Kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apakah yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Nah, di sini perhatikan 2 gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Di sini ada hutan. Kemudian yang gambar kedua, di sini ada perkotaan. Nah, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Anak-anak, jika hutan dijadikan perkotaan, maka akan menyebabkan area resapan air berkurang, meningkatnya ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Nah, kalau seandainya hutan itu dijadikan perkotaan, maka ekosistemnya itu akan terganggu. Kenapa? Karena hewan-hewan itu tinggalnya di hutan. Kalau seandainya diganti perkotaan, hewan-hewan itu akan tinggal di mana? Gitu ya. Nah, di situ juga menyebabkan area resapan air berkurang karena yang meresap air itu di hutan. Ya, meningkatnya ancaman banjir dan longsor. Kalau tidak ada hutan, maka akan terjadi banjir dan longsor. Yang kedua, bagaimana nasib hewan-hewan yang hidup di hutan kalau seandainya dijadikan perkotaan? Jika hutan dijadikan perkotaan, maka akan ditebang dan lahan akan dialihfungsikan, sehingga hewan-hewan yang ada di hutan akan terancam punah karena kehilangan habitatnya. Kalau seandainya hutan-hutan itu ditebang, maka hewan-hewan yang biasanya tinggal di hutan itu akan menjadi punah. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, sudah ya. Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan-hewan yang berasal dari hutan akan kehilangan tempat tinggalnya, sehingga hewan tersebut akan masuk ke pemukiman penduduk untuk berlindung. Selain itu, hewan tersebut akan menjadi punah. Nah, berhubung di situ hutannya sudah ditebang anak-anak, jadi hewan-hewan itu akan pergi ke pemukiman penduduk. Untuk apa? Untuk berlindung, karena sudah tidak mempunyai tempat tinggal, jadi pergi ke penduduk. Jadi berkeliaran hewan-hewannya sudah. Dan akan menjadi punah. Nah, sekarang bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Hutan selain berperan dalam daur air yang berperan di ekosistem menjadikan oksigen bagi makhluk hidup lainnya, hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen akan berkurang, sehingga kadar karbon dioksida akan meningkat, yang akan menyebabkan kehidupan manusia terganggu. Nah, anak-anak, hutan itu mengeluarkan oksigen.
Karena apa? Pada tumbuhan itu mengeluarkan oksigen dan manusia membutuhkan oksigen. Bagaimana kalau seandainya hutan itu ditebang, mau dapat dari mana manusia itu oksigen? Nah, itu ya. Jadi kalau hutan ditebang itu akan menyebabkan kehidupan manusia terganggu karena kurangnya oksigen. Nah, selanjutnya, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Nah, ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat di dunia. Paragraf kedua, taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, dari cerita di sini yang menjadi hewan langka itu hewan apa, anak-anak? Hewan komodo. Ya. Selanjutnya kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan ya di situ. Nah, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Itu kalian kerjakan. Nah, sekarang kita beralih fungsi ke ASEAN. Kita belajar tentang IPS. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh karena itu, kerjasama di bidang produksi hasilnya pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Nah, anak-anak, kemarin di subtema 2 kita sudah belajar tentang ASEAN mengenai kegiatan ekonomi. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar tentang kegiatan politiknya. Nah, sekarang kita mulai dari negara Indonesia. Nah, kepala negara Indonesia itu siapa, anak-anak? Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden kita. Ibu kotanya di mana? Di Jakarta. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Mata uangnya adalah rupiah. Hari kemerdekaannya 17 Agustus, sebentar lagi ya. Lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara, anak-anak. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Nah, pulaunya ada 17.000. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Nah,
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Nah, ini untuk negara Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Kepala negara Brunei Darussalam itu adalah Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wadaulah. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Bahasanya adalah Melayu dan Inggris. Mata uangnya adalah Brunei Dollar. Hari kemerdekaannya adalah 1 Januari 1964. Lagu nasional adalah Allah Peliharakan Sultan. Nah, di Brunei ini, Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 anak-anak. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris, saat ini Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Sekarang negara Kamboja. Kamboja, kepala negaranya adalah Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bahasa nasionalnya adalah Khmer. Mata uangnya riel. Hari kemerdekaannya adalah 9 November 1953 dari Prancis. Lagu nasionalnya adalah Nokorij atau Royal Kingdom. Nah, luas wilayah Kamboja ini tidak besar anak-anak. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai ke abad 23 Kamboja ini anak ya. Bangunan peninggalan Kekaisar Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja ini. Yang terkenal di negara Kamboja itu adalah candi, sehingga candinya itu ditaruh di benderanya. Sudah ya, itu negara Kamboja. Sekarang negara Malaysia. Negara Malaysia itu adalah kepala negaranya Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahannya Datuk Seri Mahat Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bahasanya adalah Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu nasional adalah Negaraku. Untuk selanjutnya itu sistem pemerintahan negara Myanmar. Myanmar kepala negaranya adalah Presiden Hatin Kyaw. Ibu kotanya adalah Naypyidaw. Bahasa nasional adalah Myanmar. Hari kemerdekaannya adalah 4 Januari 1948. Lagu nasional adalah Kaba Maye. Nah, tahun 1948 ini anak-anak Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama U Nu. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan U Nu. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Itu negara Myanmar. Sekarang negara Filipina. Ibu kota negara Filipina adalah Manila. Kepala negaranya adalah Presiden Rodrigo Duterte. Bahasanya adalah Filipino, Inggris, sama Spanyol. Hari kemerdekaannya adalah 12 Juni 1898. Lagu nasionalnya adalah Lupang Himinirang.
Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Ya. Sekarang kita ke Singapura. Nah, Singapura ya anak-anak. Singapura kepala negaranya adalah Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kotanya adalah Singapura. Bahasanya anak-anak bahasa apa saja? Bahasa Inggris, ada bahasa Melayu, ada Mandarin, dan ada bahasa Tamil. Hari kemerdekaannya 9 Agustus. Lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Singapura ini adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya sangat kecil anak-anak. Namun, meskipun sekecil, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Sampai hari-hari terakhir di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Negara ini adalah negara terkecil, paling kecil penduduknya, tapi negaranya maju anak-anak. Nah, sekarang negara Thailand. Negara Thailand itu kepala negaranya adalah Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri General Prayut Chan Ocha. Ibu kotanya adalah Bangkok. Bahasanya Thailand itu adalah Thai. Mata uangnya adalah Baht. Hari kemerdekaannya tidak pernah dijajah oleh negara lain. Hebat ya negara Thailand ini. Negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain itu negara Thailand anak-anak. Lagu nasionalnya adalah Pleng Chat Thai. Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Ya, tanah kebebasan berarti tidak pernah dijajah oleh negara lain. Ingat-ingat anak-anak ya. Negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain, negara apa? Negara Thailand. Sekarang negara Vietnam. Kepala negaranya adalah Presiden Tran Dai Quyen. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Nguyen Yong Phuc. Ibu kotanya adalah Hanoi. Bahasa nasional adalah Vietnam. Hari kemerdekaannya 2 September 1945. Lagu nasional Ten Quyen Cha. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunitas Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Nah, anak-anak, kita sudah membahas tentang negara-negara ASEAN. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan. Di situ ada diagram Venn. Di situ kalian cari perbedaan dua negara tentang kehidupan politiknya. Kalian tulis di situ di diagram Venn di halaman 126. Yang di tengah-tengah itu persamaannya anak-anak. Sudah ya. Mungkin sampai saat ini sampai di sini saja pembelajaran subtema 3 PB1. Bu Ihil akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.